حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ambil pada pembahasan yang lalu adab yang keenam seputar tawadhu' dan sakinah. Juga lawannya untuk kita meninggalkan kecongkakan dan kesombongan. Ini merupakan adab yang sangat penting bagi setiap penuntut ilmu. Bahkan di kalangan awamun nas sudah masyhur di kalangan mereka untuk seorang semakin bertambah ilmunya semakin merunduk, yaitu semakin tawadhu. Mereka ibaratkan dengan padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan agama ini dengan sangat jelas menyeru kepada perkara tersebut. Karena memang seorang muslim ikhwani fillah tidak ada sesuatu pun yang pantas untuk dia sombongkan. Tidak ada yang pantas untuk dia sombongkan. Sebab semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dengan sangat keras mereka-mereka yang menyombongkan diri di muka bumi walaupun dengan seberat darah dari kesombongan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di hatinya itu mithqala dzarrah, seberat semut yang paling kecil, berupa kesombongan. Enggak akan masuk surga orang-orang yang ada pada hatinya kesombongan walaupun seberat darah. Dan ini termasuk hadis wa'id, hadis ancaman. Terancam untuk seorang terakhirkan dari masuk surga, atau bahkan kalau kesombongan tersebut sampai betul-betul mengakibatkan dia enggan beribadah pada Allah, ia akan kekal di dalam neraka wal a'yadu billah. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ke-7, al-qana'ah waz-zahadah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhias dengan sifat qana'ah dan sifat zuhud. Qana'ah ikhwani fillah, sebagaimana dulu telah kita bahas apa pengertiannya. Dari sekian pengertian yang datang dari para immah, ada pengertian yang sangat ringkas dan jelas. Siapa masih ingat Indak Arin? Taib, ar-ridha bima qasamallahu lah. Atau yang lebih singkat lagi, ar-ridha bil qismi. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Yang memberikan ta'rif untuk qanaah dengan ar-ridha bil qismi. Indak Aba Zaid.
Tayyib. Ta'rif dari Ibnu Sunni rahimahullahu taala. Ar-ridha bil qismi, yaitu ridha dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itulah qanaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rizki duniawi seberapapun, seorang yang qanaah akan ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dia yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya itulah yang terbaik baginya. Nah, ini qanaah. Yang para imam menegaskan bahwasanya qanaah itu adalah kanzun la yafna, yaitu suatu harta yang tidak akan pernah musnah. Karena orang yang memilikinya dialah hakikat orang yang kaya. Nah, hakikat orang yang kaya yang sebenarnya akhwan adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah, sehingga ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang memiliki banyak harta. Kenapa? Karena banyak kita dapati orang yang hartanya melimpah ruah tapi hakikatnya miskin terus, sebab tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya orang-orang yang seperti ini keadaannya itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Naam, tuba liman hudiya lil Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntung orang-orang yang diberi hidayah untuk berislam, kemudian diberi rizki kafaf. Rizki kafaf itu rizki yang dengannya dia bisa mendapatkan makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan pokok. Demikian pula auratnya terjaga, bisa mendapatkan pakaian yang layak. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah berikan qanaah kepadanya, diberi ridha dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, dan penuntut ilmu ya ikhwan harus memiliki sifat ini. Kenapa? Karena kalau tidak, nah, dia sulit untuk bisa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Kalau matanya masih dia arahkan kepada hal-hal duniawi, untuk berlomba dengan manusia pada perkara-perkara duniawi, sulit baginya untuk apa? Istiqamah di atas jalan ilmu. Nah, tidak akan bisa tafarruq, tidak akan bisa betul-betul konsentrasi dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia akan dipenuhi ambisi sebagaimana kebanyakan manusia yang tidak akan pernah terpuaskan pada perkara-perkara duniawi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengarahkan pandangan mata beliau pada hal-hal duniawiyah. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kamu arahkan, kamu belalakkan matamu kepada perkara-perkara yang telah kami berikan kepada manusia itu dari hal-hal duniawiyah. Allah Subhanahu wa taala katakan di Toha ayat yang ke-131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Naam, ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau arahkan pandanganmu kepada apa-apa yang telah
kami berikan berupa hal-hal duniawiyah. Nah, istri-istri, demikian pula perhiasan-perhiasan duniawi, untuk kami uji mereka sebagai fitnah. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki dari Rabbmu itu lebih bagus dan lebih kekal. Nah, karena memang ikhwani fillah, ketika mata diarahkan pada orang-orang yang berlimpah luah harta, akan condong untuk bisa seperti itu dan tidak akan pernah terpuaskan. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, ya, wadiyani min dhahab, 2 wadi berupa emas. Labtagha wadiyan thalitha, sungguh dia ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga. Kalau sudah punya 2 lembah emas, masih ingin lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah puas kalau tidak diberi qanaah. Nah, mari kita baca apa yang disebutkan Ibnu Jama'ah di sini, akhwan. Qala Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala, aqallu darajatil alim an yastaqdira at-ta'alluqa bid-dunya. Dan tingkatan-tingkatan minimal seorang yang berilmu ayastaqdira at-ta'alluqa bid-dunya, untuk menganggap sesuatu yang apa? Sesuatu yang kotor dalam dirinya harus ada perasaan istiqdar, sesuatu yang apa? Menjijikkan baginya, di mana dia itu memiliki ketergantungan terhadap hal-hal duniawi. Nah, jangan sampai hatinya dipenuhi dengan ta'alluq bidunya, tergantung dengan dunia. Makanya dikatakan beliau aqallu darajatil alim an yastaqdira at-ta'alluqa bidunya. Minimal derajat seorang yang berilmu untuk dia apa? Dia menganggap hina, menganggap sesuatu yang menjijikkan ketika dirinya bergantung pada perkara-perkara dunia, atau hatinya itu tertambat pada hal-hal duniawi. Kenapa? Li'annahu a'lamun nasi bi khasatiha wa fitnatiha. Karena dia itu orang yang paling mengetahui tentang rendahnya nilai dunia. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam banyak momen ketika bersama para sahabat berusaha untuk betul-betul menanamkan pada diri para sahabat tentang hinanya dunia ini. Nah, contoh ketika beliau berjalan-jalan bersama sahabat melewati seekor kambing yang mati dan telinganya sudah cacat. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat dengan serta-merta mengatakan, bagaimana kami mau beli? Dia sudah mati. Ketika masih hidup pun kami mikir-mikir, kenapa? Karena dia cacat. Nah, barulah di situ Nabi SAW kemudian mengatakan, la dunya ahwanu Allahi min hadhihi alaikum. Sungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini di sisi kalian. Kalian tidak mau nyentuh karena bangkai. Ketika hidup pun itu cacat, tidak mau beli. Satu yang hina. Dan sungguh dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai tersebut di sisi kalian. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya betul-betul menyadari ini. Tentang apa? Tentang rendahnya dan hinanya dunia.
Kemudian wa fitnatiha, dan fitnahnya. Seorang alim kalau sampai hatinya ada keterkaitan dengan duniawi, ini tentunya buruk. Dikatakan di sini minimal tingkatan derajat seorang alim. Jangan sampai apa? Jangan sampai pada dirinya ada ta'alluq terhadap dunia. Karena dia yang tahu telah mengilmui tentang rendahnya juga tentang fitnahnya. Nabi SAW mengatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Nah, berhati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian untuk umatku adalah harta. Kita pun tidak merasa aman, ikhwan. Nah, kita tidak merasa aman. Nah, oleh karena itulah banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul mahya wal mamat. Fitnah ketika hidup maupun ketika mati. Wa sur'ati zawaliha, dan dia itu orang yang paling tahu tentang cepatnya hilangnya dunia. Cepat sekali hilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, kullu man 'alaiha fan, ma 'indakum yanfad, kata Allah dalam ayat yang lain. Ma 'indakum yanfad, apa saja yang di sisi kalian itu akan habis, akan sirna. Yang kita miliki akan sirna. Tapi wa ma 'indallahi baq, dan apa saja yang di sisi Allah itu kekal. Maka sebaik-baik harta adalah yang kita titipkan di sisi Allah, kawan, karena akan kekal. Dengan diarahkan pada pintu-pintu kebaikan. Infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Dan Rasulullah SAW telah bimbingan kepada para sahabat, yang juga bimbingan untuk kita semua tentang cepatnya hilangnya dunia ini dalam banyak hadis. Naam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang sekedar lewat jalan. Wa kasrati ta'abiha wa nasabiha, dan juga dia orang yang paling tahu tentang banyaknya kecapean dan kesusahan padanya. Capek, susah payah di dunia, ikhwan. Karena memang dunia ini apa? Tempat untuk kita bersusah payah. Sehingga kalau kok hati kita tertambatnya di dunia ini keliru. Nah, hendaknya ditambatkan pada perkara yang padanya kenikmatan abadi. Fahuwa haqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal ishtighali bihumumiha. Oleh karena itulah dunia yang sifatnya seperti ini adalah sesuatu yang paling berhak untuk kita tidak menoleh kepadanya dan tidak menyibukkan dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran seputarnya. Yaitu jangan sampai semua pikiran kita sehari semalam mikirnya pada masalah duniawi terus. Terkadang tidak tidur, mikir hal-hal duniawi. Jangan sampai. Taib, jangan sampai tersibukkan dengan humumud dunia. Pemikiran-pemikiran yang menyibukkan dari hal-hal duniawi. Ambil bagian dari dunia yang bisa menjadi bekal kita untuk akhirat. Naam. Dan yakin akhwanifillah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kalau yang menjadi pikiran kita, tekad utama kita adalah untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mudahkan hal-hal duniawi. Bidzillah tabaraka wa taala.
Adapun zuhud ikhwani fillah yang merupakan sifat yang digandengkan di sini dengan qanaah. Dulu telah kita lewati juga pengertiannya. Apa pengertian zuhud? Apa Pak Cahya masih ingat? Taib ahsanta. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Bedanya dengan wara'. Ada zuhud, ada wara'. Kalau zuhud meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sedangkan wara' apa Sufana? Masih ingat? Jatuh di jalan. Apa? Wara'. Dikhawatirkan membahayakan akhiratnya. Naam. Kalau wara' adalah apa? Tarku ma yukhafu dhararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bermandarat bagi akhiratnya. Ini wara'. Nah, dikhawatirkan bermandarat bagi akhiratnya. Misalnya akhwani fillah, barang-barang yang syubhat, mutasyabihat. Ini boleh atau enggak, haram atau halal, dia masih rancu. Maka wara' adalah apa? Meninggalkannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan bermanfaat bagi akhiratnya, sebab dia belum yakin tentang apa? Boleh atau tidaknya. Baik. Ini wara'. Sedangkan zuhud tingkatan di atas wara', ikhwan. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama bahwasanya wara' itu adalah langkah awal atau tangga pertama dari apa? Tangga-tangga zuhud. Kalau zuhud di atas itu, sebab dia apa? Perkara-perkara yang dikhawatirkan bermanfaat bagi akhiratnya jelas sudah dia tinggalkan, karena dia naik pada tingkatan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Memang tidak bermanfaat, tapi apa? Kemanfaatannya kurang atau bahkan tidak ada. Dari hal-hal yang mubahat, perkara mubah, perkara boleh, juga dia tinggalkan dengan dengan apa? Dengan alasan karena tidak bermanfaat bagiku untuk akhiratku. Ini zuhud. Taib. Sehingga dari sini akhwani fillah, zuhud tidak harus kemudian dia itu miskin. Zuhud tidak harus dia itu fakir. Zuhud tidak harus dia itu pakaiannya compang-camping, tidak. Karena zuhud itu bersumber di hati. Nah, terkadang di sana ada orang yang compang-camping, miskin, tapi apa? Tapi hatinya tertambat dengan duniawi. Itu ya tidak dikatakan qanaah, tidak dikatakan zuhud. Makanya dari pengertian tadi hendaknya dipahami dengan baik, kemudian kita apa? Kita mengusahakan untuk diterapkan pada diri kita. Ada belum? Ada belum? Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, laqad ji'tu min biladi Shinqit wa ma'i kanzun qala an yujada 'inda ahad wa huwa al-qana'ah. Walau aradtu al-manasiba la'araftu at-tariqa ilaiha walakinni la uthiru ad-dunya 'ala al-akhirah wa la ubdhilu al-'ilma li nailil ma'arif ad-dunyawiyah. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, Imam Al-Mufassir, pemilik tafsir Adwaul Bayan.
Beliau mengatakan, sungguh aku telah datang dari negeri Syingkit. Negeri Syingkit dikenal oleh Khanifillah bahwasanya orang-orang dari negeri ini Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang luar biasa. Kemampuan hafalan yang cepat. Nah, beliau katakan, aku datang dari negeri Syingkit dan bersamaku itu suatu harta yang jarang didapati pada seseorang. Apa itu? Kata beliau, wahuwal qanaah, yaitu qanaah. Ini harta yang sebenarnya, kawan. Perbendaharaan yang sebenarnya adalah qanaah. Kata beliau, seandainya aku menginginkan jabatan, maka aku tahu jalan untuk bisa meraihnya. Karena beliau alim, imam. Akan tapi aku tidak mengedepankan dunia atas akhiratku. Dan aku tidak akan menjual ilmu demi mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawiyah. Aku tidak akan mengorbankan ilmu demi mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini yang harus kita contoh. Nah, jangan sampai seorang penuntut ilmu dia korbankan ilmunya demi hal-hal duniawiyah. Istiqamah di jalan itu, yakin Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berikan kepadanya pintu-pintu rizki. Naam. Man kanatil akhirah hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu baina 'ainayhi. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menjadi tujuan utamanya adalah akhiratnya, Allah akan kumpulkan perkara-perkaranya, tidak tercerai-berai. Kemudian wa ja'ala ghinahu baina 'ainayhi, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan, rasa kaya di antara kedua pelupuk matanya, yaitu diberi qanaah. Naam, wa atadhud dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan hina. Bukan dia yang mengejar dunia, akhwan, tapi dunia yang akan apa? Akan mendatanginya biiznillah tabaraka wa taala. Tapi butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Nah, ini dua sifat penting, qanaah dan zuhud, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, apalagi di zaman ini. Di zaman yang manusia betul-betul berlomba-lomba pada hal-hal duniawi, siang malam. Nah, pikirannya dunia. Bagaimana mendapatkan harta, bagaimana menumpuk-numpuknya, mengumpulkannya. Nah, tanpa qanaah tidak akan pernah puas, dan tanpa zuhud, akhwanifillah, seseorang akan apa? Terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penting. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Poin yang ketiga ini penting, ikhwan. Yaitu apa? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah apa? Tidak pernah kenyang, jiwanya tidak pernah puas. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.